Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Nah, aku yang berbahagia, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti semester 2, khususnya kelas 9, masuk ke bab 8, yaitu beriman kepada qada dan qadar, berbuah ketenangan hati. Ini masih beberapa foto teman-teman kita yang mempunyai qada dan qadar berbeda dengan kita. Nah, season yang akan kita bahas adalah season yang ke-6, yaitu tentang takdir dan macamnya. Mari kita buka pelajaran pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, saya mendoakan semoga anak-anakku semuanya nanti setelah dewasa benar-benar menjadi anak yang kaya raya, anak yang soleh dan solehah, bermanfaat untuk diri, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Dan juga pada season 6 ini tentang takdir dan macamnya, harapannya nanti setelah selesai pembelajaran, anak-anak bisa menjelaskan tentang takdir dan menjelaskan tentang macam-macam takdir. Mari kita mulai. Pertama, macam-macam takdir. Takdir itu dibagi menjadi 2, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Nah, penjelasannya begini. Takdir mu'allaq secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan. Ya, takdir mu'allaq yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiar. Nah, dasarnya apa? Dasar dari takdir mu'allaq yaitu Quran surat Ar-Ra'd, surat nomor 13 ayat 11 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang artinya sungguh Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ar-Ra'd surat nomor 13 ayat 11. Baik, kita teruskan ke contoh dari takdir mu'allaq. Contoh yang pertama adalah kepandaian. Ya, seseorang yang ingin pandai maka harus berusaha untuk meraihnya. Usaha-usaha tersebut antara lain dengan cara rajin belajar dan disiplin membagi waktu. Ini sebagai contoh gambar yang untuk menggapai qadar adalah takdir mu'allaq adalah dengan belajar. Kemudian contoh
yang berikutnya yaitu tentang kesehatan. Kita lihat. Seseorang yang ingin sehat harus berusaha dengan cara berolahraga teratur, menjaga kebersihan, menjaga gizi dan pola makan. Jika melakukan usaha-usaha tersebut, tubuh akan sehat. Nah, contoh takdir mu'alaq yang berikutnya adalah kemakmuran. Kemakmuran bisa diraih dengan giat bekerja, kreatif, pantang menyerah, rajin menabung, dan hemat. Agar seseorang menjadi pandai, sehat, dan hidup makmur, maka harus berusaha meraihnya. Bukannya pasrah menunggu nasib. Tidak mungkin seorang menjadi pandai kalau malas belajar. Tidak mungkin seseorang menjadi sehat kalau tidak pernah olahraga. Dan tidak mungkin seseorang menjadi kaya kalau malas bekerja. Jadi meskipun Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan segalanya, manusia tetap harus berusaha mengubah nasibnya. Kalaupun ada yang di luar ketentuan ini hanya kejadian 1-2 atau sesuatu yang luar biasa yang dikehendaki oleh Allah untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Kemudian yang kedua, takdir mubrom. Mubrom secara bahasa artinya sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti. Jadi takdir mubrom adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Sekali lagi, untuk mewujudkannya. Mungkin beda kalau merubah, tapi untuk mewujudkannya. Contoh takdir mubrom adalah di antaranya jenis kelamin manusia, ajal, panjang pendek usia, api memiliki sifat panas, bumi berbentuk bulat, gaya gravitasi, kejadian kiamat, dan sebagainya. Untuk memperjelas pemahaman takdir mubrom, ini perhatikan contohnya. Seorang bayi lahir, dia dengan kondisi yang seperti apa, itu adalah ketentuan dari Allah. Dan kondisinya juga seperti apa, itu juga merupakan ketentuan dari Allah. Pada tahun 1969 lahirlah seorang anak laki-laki bernama Umam. Saat memasuki usia 12 tahun, Umam duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar. Ia termasuk anak yang pintar, energik, dan tubuhnya sehat. Menurut pandangan dan pemikiran umum, kelak ia akan meninggal kira-kira pada usia 65 tahun. Namun saat usianya baru 25 tahun, ia mengalami kecelakaan hingga akhirnya meninggal dunia. Nah, ini contoh takdir mubrom, tidak bisa mengelak. Apa dasar dari takdir mubrom? Yaitu walikulli ummatin ajal.
فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Quran Surat Al-A'raf, surat nomor 7 ayat 34. Kita lanjutkan tentang dahsyatnya manfaat beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, menenangkan jiwa. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan mendapatkan ketenangan jiwa. Hal ini dikarenakan ia merasa senang dan menerima dengan ikhlas atas semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kekhawatiran dalam jiwa, karena ia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menghendaki kebaikan pada diri hambanya. Ciri orang yang bersyukur yaitu di dalam hatinya merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rasa syukur tersebut diwujudkan secara lisan dan perbuatan. Syukur secara lisan yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah, memperbanyak ibadah, sedekah, serta menggunakan hikmah nikmat-nikmat tersebut sesuai dengan ketentuan Allah. Ini bahwa yang kedua adalah senantiasa bersikap sabar dan bersyukur. Ini manfaatnya. Kemudian manfaat yang berikutnya, orang yang beriman kepada qada dan qadar juga akan sabar, pasrah dan tawakal apabila mengalami kesulitan, kesusahan, terkena musibah ataupun cobaan. Bentuk musibah atau cobaan bisa berupa bencana alam, kebakaran, fisik yang lemah, penyakit, kekurangan bahan makanan, dan lain sebagainya. Semuanya musibah dan cobaan pada hakikatnya bertujuan untuk menguji keimanan seorang hamba. Oleh karena itu, sikap terbaik dalam menghadapi musibah dan cobaan adalah dengan sabar. Dan yang ketiga, manfaatnya adalah menumbuhkan sifat optimis. Seorang yang beriman kepada qada dan qadar memiliki sifat optimis. Kegagalan meraih cita-cita tidak membuatnya putus asa. Justru sebaliknya, makin bersemangat berusaha sekuat tenaga untuk meraihnya. Ia meyakini setiap kegagalan pasti ada pelajaran. Kemudian masih menumbuhkan sifat optimis, yaitu ia akan segera introspeksi diri, mencari kelemahan dan kekurangannya. Setelah mengetahui kelemahan dan kekurangan tersebut, ia akan belajar dan berlatih dengan tekun. Di hatinya ada keyakinan bahwa suatu saat cita-cita tersebut pasti terjadi. Dan yang keempat, menjauhkan diri dari sifat sombong. Seorang yang beriman kepada qada dan qadar apabila memperoleh keberhasilan, ia menganggap semua itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ia tidak pernah mengatakan semua itu merupakan hasil usahanya sendiri. Ia tetap merasa rendah hati kepada siapapun, termasuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini referensi dari penjelasan tentang takdir dan macam-macamnya ada di buku siswa kelas 9 SMP MTS halaman 168. Jadi kalau kita yakin dengan takdir, karena kita kalau mendapat nikmat itu kita bersyukur, kalau mendapatkan musibah kita bersabar, maka hati kita menjadi tenang, tidak merasa khawatir. Jadi mendapatkan nikmat dengan mendapatkan musibah atau bukan nikmat itu sama saja, tidak berpengaruh kepada seseorang tersebut, karena memang sudah bisa mengambil sikap sesuai dengan reaksi yang diterimanya. Demikian pembahasan tentang takdir dan macam-macamnya sudah selesai. Semoga ada manfaatnya, ilmu kita tambah dan ilmu yang bermanfaat, dan semoga juga bisa mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran katsir. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.